Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi dengan C dan Visto di acara podcast 25 tahun Elektro UGM angkatan 97. Seperti biasa kita dalam episode kali ini kita akan undang teman-teman kita yang sudah tercerai di mana-mana, ya kan? Ya, Kita akan coba kais-kais gitu. Dan kira-kira gimana, Bis, untuk malam ini? malam ini tidak terasa sudah episode ke-23 ya, dan tamu kita juga kali ini mungkin juga banyak yang belum kenal nih, Jay. Jadi kita undang supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi dengan beliau ya. Saya nggak bisa cerita banyak nih. Justru saya pengen tahu nih, kita nanti ngobrol-ngobrol. Jadi akan tahu lebih banyak lagi. Mungkin Kenapa? dari kamu ada yang bisa dikasih nggak kisi-kisinya nih tentang tamu kita? Ya, teman kita kali ini memang pasti banyak yang nggak kenal, yaitu teman kuliahnya cuma satu, namanya Mas Triadi, ya kan. Yang lain nggak ada temen dia, nggak pernah ngobrol. Orangnya kalem, ya ini Kalem sekalem ya, kalem, ya, ya. low profile gitu, pokoknya pasrah aja hidupnya itu pokoknya. Ngalir aja gitu. Saya mungkin selama 4,5 tahun kuliah itu mungkin ngobrol paling paling banyak 3 kali kali ya. Itu pun kalau ketemu. Sama ya, Ya kan? ya, ya, Kalau ya. ketemu, gimana kabarnya? Iya, J, baik. Orangnya kalem, ya kan? Pasti penasaran ini teman kita Ya, kan. ya, ya. Dia kalau nggak salah dulu dari ini, dulu dia berangkatnya dari Tegal kalau nggak salah ya. Jadi ada Ya. teman-teman Tegal yang banyak. Jadi ada Triadi, ada Nugroho, ada Gunawan, banyak itu ya orang-orang Tegal yang Hmm. ambil elektro. Nggak Ya tahu, nanti kita tanya lagi lah. kita tanya ya, Kita kita tanya-tanya panggil, lagi ya. Langsung kita aja. ya kita panggil. Namanya aslinya Piro Hadi, masih keturunan Ya. ke-9 dari Pulau Sableng kayaknya ini. Wih. Tapi panggilannya Hadi. Mas Hadi ya. 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 Malam ini. Halo, Halo Bang Day, halo Mas Mas Hadi, Visto, apa kabar? Alhamdulillah, Ya. ya kabarnya. Baik, baik. Ya, Ya, kami seger banget. ceritanya adem gitu ya, nggak tahu ya, bisa Iya, adem gitu kan, gitu kan. Gitu. iya, Nggak iya, ada iya. hasrat dunia yang apa gitu kan, kita kan masih ngejar. Ya kayaknya udah selesai dengan dunianya kayaknya gitu. Tenang. Tapi nggak berubah loh bener mukanya ya. Nggak, Iya sama. Itu kalau sama aja. bintang film Mandarin Con Yuva itu, jadi nggak berubah Pak. Katanya Ini top, di mana sekarang Mas Hadi? Posisi di saya mana? di Jakarta di Kebon Jeruk. Eh, Hmm, Kebun Jeruk. Udah lama di situ. di situ tahun 2016 sih, barulah. Sebelum itu saya di 2016 itu. BSD. Oke. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Orang Lama banget. teliti banget orangnya, hati-hati banget itu soal cocok jadi apa Ya, menteri penerangan. ngantuk saya. Ya kan? Hmm. Oke Di, jadi gini Di ya, jadi kita pengen nanya-nanya ya, jadi teman-teman kan pada kita ketemunya kan masa-masa sudah kuliah, Udah udah lulus kuliah. SMA, dan pasti punya teman kita yang mungkin jarang ngobrol sama Hadi, ya Hmm. kan, mungkin ingin nanya-nanya lebih detail lah ya, tentang dulu masa lalu, masa kecil, SD, SMP, SMA. Ini kita kasih waktu buat kamu Di, memperkenalkan diri Di, nama lengkap, saudara, masa kecil di mana gitu Di. Silakan Di ya. Oke, Jay, thank you. Ya, nama saya ya Hadi. Terus saya tuh asli Tegal, Hmm. lahir di Tegal. Saudara itu satu, saya punya cicik ya. Sekarang itu di Tegal. Bekasi. Terus SD itu saya juga di Tegal, di SD Pius, SMP juga Pius. SMA-nya ke SMA 1. Tuh. Tegal. Jadi Ini di SD kota Tegalnya ya, Hadi ya? iya di kotanya. Oh, Jadi SD sampai SMA itu di Tegal terus. selalu di Tegal Nah, pas terus.
itu ketemulah si Gunawan sama Nugroho sama satu lagi Oh, siapa itu namanya. Kalau Triadi itu dari SD gitu. dari SD di Tegal juga. Iya, iya. Oh, sampai Tapi kuliah ya. Iya. pantes mana-mana berdua aja, nggak ada teman lain Se- apa ya? se- Selalu sekelas gak sama Triadi? Waktu SMP sih enggak ya, SD sekelas. SMP kan diganti-ganti terus tuh tiap Iya, iya. kelas kan ganti komposisi gitu. Iya, SMA iya. ya ketemu lagi. Ketemu lagi. Dari SD tuh di kota Tegalnya ya? Emang di Ya, kota Tegalnya. betul di kotanya. Oh. Bapak Kalau Ibu, se- Bapak Ibu ya. sibuk apa di? Mm-mm. Bapak Ibu sekarang masih di Tegal, Jai. Apa? Dagang, usaha atau apa? Ya senang-senang aja udah pensiun. Dulu waktu masih kecil. Oh, Tuh. masih kecil, karyawan sih di pabrik sabun gitu kecil-kecilan. Kalau ibu ya ibu rumah tangga aja. Oh. Iya, iya, iya. Ya bukan pengusaha sih kalau Hmm. saya. Kalau sama Cici selisih berapa tahun di? 3 tahun. Kuliahnya dulu di mana? Kalau cici saya di Purwokerto, di mana? Unsud. Unsut. Apa ini di Unsud ya? Ambil elektro juga? Enggak lah, Belum ada. ngambilnya pertanian. Hmm. Sorry, Tegal tuh kotanya segede apa sih? Aku malah belum pernah ya. Kayak Purwokerto ya? Beda, bis. Beda ya? Ya Itulah. Pantura, bis. Kalau Tegal tuh kotanya sih sebenarnya nggak gede, tapi kabupatennya yang luas. Oh, dia di utara ya? Utara, pantai. Pantai ya? Kamu di Kodianya kan ya dia? Iya, di Kodianya. Gimana dulu waktu kecil sehari-hari ada waktu SD itu ada Ada yang pengalaman menarik nggak di SD? menarik. Apa ya? Ya kayak anak-anak yang lain lah, main-main gitu. Main apa? Kamu lanjut. Kamu lain dari yang lain di ini. Gimana? Siapa tahu kamu lain daripada yang lain waktu kecil. Oh, ya enggak juga, Jay. Sama, Jay. Sama ya. Sama Triadi tuh suka apa? Main apa di luar sekolah lah misalnya. Rumahmu deketan nggak sama Triadi tuh? Jauh. Kalau Oh, Triadi jauh. sih lebih dekat ke sekolah kita gitu. Kalau saya agak jauh. Oh, kalau rumahmu yang agak jauh dari sekolah. Hmm. Oh, Apa sama terminal dekat nggak di? Terminal nggak jauh juga sih. Soalnya kan Tegal ya kota kecil gitu. Iya. Gua Sebenarnya suka makan sate kambing sana. sate kambing ya. Ya, Mbak Nur, kalau enggak sate yang itu deket tol apa jalan tol itu loh di. Kalau kita keluar tol ke kiri di bawah kolong tol di. Waduh, nggak tahu ya. Nggak pernah makan di kolong. Bukan kolong itu. Itu jalan tol. Oh, di bawah tuh banyak sate kambing yang sate kambing muda itu loh, sate kambing Tegal itu. Itu kan banyak tuh, ada 3 warung itu kan, rame. Yang ke arah Guci ya kalau nggak salah itu ya. Jadi keluar tol Guci. Tegal, ke arah Guci dia ke kiri gitu. Selalu mampir situ aku kalau mudik di. Rekomendasi teman sih. Aku biasanya di Wendy's itu. Wah, Wendy's ya, ke barat-baratan kamu ya. Lah, ya namanya itu kok. Sate kambing juga. Iya. Oh, Wendy's. Oh, baru tahu saya. Perlu dicoba ini. Pius kan sekolah swasta ya, benar ya? Iya, sekolah swasta Kayaknya di Katolik. Yayasan Katolik ya kalau salah ya. Ya, betul. Kayak di beberapa kota lain juga ada di kayaknya. Tapi nggak kalau di Jogja itu kan kalau cewek Stella Dus, Iya. De Brito gitulah ya. Yayasan tergantung yayasannya ya kalau gitu ya. Di Cilacap ada juga tuh Pius. Lu pinter nggak SD di? Aku
standar sih, Jay. Ya pernah sih ranking 3 besar kayaknya pernah deh. Tapi, Pinter dong itu. Nggak standar. Itu tapi abnormal itu. Tapi gimana ya kalau namanya orang pinter itu selalu dituntut lebih kan. Jadi pas ranking 3 gitu tuh udah langsung diikutin lomba ini, lomba itu kan jadi nambah kan belajarnya, nambah kursusnya gitu. Nah, jadi ya males juga lama-lama gitu. Kok bisa malu? Ya emang bukan aslinya pinter, Jay. Kalau aslinya pinter ya senang gitu. Memang pinter tuh apa sih di gue? Ya pinter itu ya otaknya tuh kapasitasnya memadai gitu loh. Karena gini menurut gue ya, pinter itu orang di judgement pinter itu karena satu belajar apa yang dipelajari itu keluar di ujian, ya kan itu bisa pinter tuh. Ada yang belajar sampai segini tapi nggak keluar di ujian juga sama aja kan. Itu belajar apa ya momentumnya dapat. Kira-kira keluar ujiannya apa itu baru pinter dia. Jadi bisa memanfaatkan peluang itu loh. Kira-kira itu. Lu mau belajar apapun tapi nggak tahu peluangnya dia apa ujiannya kira-kira apa kan juga susah gitu. Kalau semua orang tuh pinter cuma berjawab tidak itu. Nah itu kan pinter dalam akademis nilai gitu loh. Tapi pinter yang Iya. sesungguhnya kan nggak itu gitu loh. Nah, kalau menurut tadi gimana? Pinter sesungguhnya tuh kayak apa? Aku pengen denger. Ya yang benar-benar memahami materinya luar dan dalam gitu loh. Nggak cuma nilai doang, tapi emang benar-benar ngerti konsepnya lah, dasarnya lah, basicnya lah. Jadi mau dibolak-balik kayak apa tuh dia tetap tahu gitu kan. Itu emang pintar, otaknya memang mampu gitu. Kayak Triadi, nah itu asli pintar. Dulu sering saingan dong sama Triadi. Ya nggak level sih, Fis. Kalau Triadi itu emang pintar. Emang pernah ikut lomba apa di SD? Ya kayak cerdas cermat gitu-gitulah. Iya. Terus SMP masuk Pius lagi ya? Ya masuk Pius lagi. Soalnya 13 tuh lagi. Pius itu kalau SD sama SMP-nya tuh memang terkenalnya bagus. Bagus ya. Oh. Tapi kalau SMA-nya SMA 1 yang bagusnya. Walaupun ada SMA Pius gitu. Iya. Oh, makanya kamu pindah ke SMA 1. Kamu masih ingat nggak dananmu berapa SD itu? Wah, mana inget, Cay. Gile lu. Berarti pinter kamu emang nggak sejati ya, nggak inget toh. Iya. Emang Kalau lo saya- ingat, Cay? Kenapa? Lo ingat? Ingat dong. Wih, pasti sangat membanggakan ini. Oh iya, itu kalau ditaruh, saya masih ingat danem saya nem SD itu 43,25. Oh, masih ingat. Oh, bagus itu ya, tinggi ya. Lumayan tinggi. Kan tiga mata pelajaran apa berapa ya teh? 5. 5 ya? Enggak ya? Enggak tahu lupa. Enggak. Ada PMP, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. PPS ya 5 ya benar. 5. Luar biasa. Ini memang asli pinter ini. Enggak, tadi belajar momentum tadi. Jadi ini pakai rumus momentum di kira-kira keluarnya di mana ini. Jadi belajarnya gitu aja. Oh, Itu. Ada yang cerdik gitu loh. Jadi memang ada pinter tuh talent, bakat dari alam lahir keturunan gitu kan. Memang pinter, nggak belajar pun jago dia gitu kan. Itu talent kan ya, nggak perlu. Kalau kita kan masih butuh usaha. Usaha itu kalau dilatih terus kan jadi bisa. Cuma kalau nggak punya kekuatan momentum tadi, peluang itu juga nggak bisa gitu. Kalah dengan orang beruntung kan gara-gara momentum sebenarnya. Oh ini dapet nih, oh ini kira-kira ini gitu. Begitu kita belajar banyak nggak perlu kita pusing. Aduh nggak belajar ini gitu. Kadang-kadang, nah orang maunya dibelajari semua gitu loh, serakah jadinya gitu. yaitu ilmu kalau dalam apa ya akademis lah ya istilahnya. Ya akademis. Tapi non akademis juga sama diajak lomba-lomba sama lah, lomba puisi, lomba cerdas cermat, lomba siswa teladan, lomba pramuka, semua ikut semua dulu itu.
nggak ketinggalan, mau ikut aja. Pesta Siaga Pramuka jadi ikut saya itu, tingkat provinsi gitu. Penggalang itu diikutin semua itu, nggak ada berhentinya. Kamu gimana deh? Itu juga nggak banyak kegiatan selain sekolah? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa ya? Pramuka sih jelas ikut kan wajib ya. Hmm. Terus apa sih dulu ekstra? Lo kecilmu olahraganya apa di hobinya di? Nggak ada hobi sih, paling aku naik sepeda ya. Kan dulu Hmm. kuliah juga naik sepeda. Ke sekolah naik sepeda di tiap hari? Iya. Heeh, Oh, sepeda. karena lumayan jauh sih ya. Ya, aku Berapa tuh kilo di? pernah naik motor loh sejak kecil itu sampai kuliah tuh nggak pernah naik motor. Jadi Nggak pernah apa nggak bisa atau nggak mau? nggak pernah. Tapi bisa. Jadi belajar motor itu pas kuliah aja tuh akan Triadi bawa motor kan, nah itu belajar di situ. Oh. Emang kalau Triadi agak bengal orangnya ya dia. Apa? Triadi itu orangnya agak bengal dikit ya. Oh iya, kalau dia sih nakal-nakal pintar gitu lah. Iya, iya. Kelihatan sih, lihat ketawanya kelihatan kalau orangnya ini bengal gitu. Triadi di mana ya sekarang ya, by the way? Triadi Dia di Cikarang apa ya? Bekasi deh, perusahaan besi gitu, pabrik besi. Kapan terakhir ketemu dia? Tahun berapa ya? Sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, udah baru. dulu satu grup sama saya, Bis, di Astra Otopat dia. Dia di pabrik kayak Masih. Kayak Oke. apa ya? ya, soal akhirnya keluar, nggak tahu keluar kemana. Itu sempat dipromosiin jadi manajer kalau nggak salah dia keluar. Kelamaan mungkin dia. Gitu. Lu masih di Astra, Jai? Masih. Udah berapa tahun tuh? 20. Wow. Kalau Visto, di mana Vis? Aku di Chevron. Chevron. Katanya HRD ya? Iya. Itu kok bisa ke situ tuh gimana, Vis? Ya, bisa lah. Namanya juga kesempatan. Yang tadi. Momentum. Bukannya apa HRD tuh ada ilmunya gitu? Ya ada, cuman ya belajar lagi aja. Oh, Tapi aku sekarang di bagian HR yang ngurusin analytics sih. People analytics. datanya ya. Data. Oke. Kalau Jai bagian apa, Jai? Aku nama divisinya Key Account Management. Itu ngapain tuh? Jadi aku kan di kantor pusat, di corporate, di Astra Pusat. Jadi kayak semacam window person ya. Semua yang berhubungan dengan customer, berhubungan dengan anak perusahaan. Kita kan ada 50 anak perusahaan tuh. Ya kan? Terus nanti kalau ada calon investor, joint venture, kita analisa potensi marketnya kayak apa, bisnis secara bisnis ya. Nanti kerjasama sama bisnis development, ngitung pangsa pasarnya setahun berapa gitu. Ya kita, Ekonomi dong ya. kenapa? Ekonomi ya, ilmu ekonomi ya. Semuanya sih, tekniknya ada, ekonominya juga ada, kemudian marketingnya juga ada di situ. Tapi lebih dominan lebih ke marketing ya, Marketing. lebih ke marketing. Karena kita care ke account, cuma accountnya nggak cuma customer, saya ditambah ke government juga, gitu. Government untuk apa jagain regulasi biar nggak ketinggalan buat corporate. Balik lagi ke SMP waktu SMP kamu udah pernah atau punya nggak sih ketertarikan di elektro waktu SMP? Oh iya, SMP. Jadi SMP itu kan zamannya consumer electronics tuh lagi naik daun ya, kayak audio visual. Iya. Apa udah menuju ke digital gitu kan, TV, apa sih audio, hi-fi gitu-gitu, udah mulai digital. Nah itu tuh aku tertarik gitu loh, yang mulai tertarik di situ. gitu. Oh. Cuman ya
kalau untuk ke elektronya sih rada dilema sih, soalnya di Kenapa? satu pihak tertarik, tapi di pihak lain tuh secara keilmuan kayak matematika, fisika itu tuh aku lemah gitu. Ini waktu di SMP nih, udah mulai mikir gitu. Oh belum sih, kejauhan ya. SMA. Waktu SMA ini ceritanya. Ya, SMA. Oh. Lo kalau matematika lemah, fisika lemah bisa masuk elektro berarti kamu bejo. Ya emang bejo, ya cuma bejo aja Jan. Tapi gimana akhirnya bisa akhirnya milih elektro tuh gimana? Ya jadi kan udah lihat yang bukunya UGM tuh loh, fakultasnya apa aja, jurusan apa aja. Ya kayaknya yang paling minatnya paling besar ya di elektro itu. UGM. Spesifik UGM atau pernah punya keinginan ke ITB misalnya atau ke universitas lain? Oke, kalau UGM tuh sebenarnya sih saya sih pesimis sebenarnya UGM. Jadi waktu dulu tuh ngambilnya 3 pilihan ya. Pilihan pertama UGM, yang kedua tuh Elektro Undip, yang ketiga itu Unsur. D3 lah, D3 Undip gitu. Nah, saya tuh nggak apa ya, nggak ada apa harapan gitu, pasti masuk UGM nih, itu nggak ada gitu. Ya tahu sendiri lah kalau apa sih fisika aku tuh matematika tuh bukan bidang yang aku kuat di situ gitu. Kamu kuat di mana? Iya, kuat Hah? atau minat di mana? Kuatnya di mana? Agama Dulu kali. sih biologi, Apa? dulu Biologi. sih biologi. Oh. Untuk dokter berarti kamu salah kamu. Iya, kenapa udah tahu kuat di biologi tapi kok malah ambil Tapi elektro? aku nggak minat kalau dokter itu, nggak minat. Gak minat juga nyoba kan ada tuh fakultas biologi tuh. Ya mau belajar apa? Belajar biologi lah. Ya, masa Nggak depan tahu ya. ya, nggak minat aja gitu. Oh. Kalau biologi SMA kan dulu seru kan, ada apa itu kromosom, ada DNA, ada cloning kan dulu di hype tuh masalah cloning. Kromosom X, Y, YX gitu kan. Ya itulah cloning apa domba itu loh. Nah itu kan dipelajari juga tuh, seru itu. Cuman ya kalau realitasnya kuliah di biologi kok kayak nggak menarik ya. Jadi ya itu elektro. Oh gitu. Selama sekolah SD, SMP, SMA pernah naksir cewek gak sih di kamu di? Naksir cewek ya pernah. Naksir doang tapi. Lu gak pernah pacaran di sama di? Nggak pernah. Jangan-jangan kamu nikah dijodohin ya dia? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Dikenalin juga enggak. Oh, Oh, nemu kamu? Hah? Nemu? sendiri. Nemu ya. Enggak ada Cuman isi. ya udah telat banget. Tapi itu nantilah terlalu jauh, Jay. Kita masih SMA kan. Iya, SMA dulu ya. Naksir biasanya kan ada yang pacaran dulu SMP SMA udah ada pada pacaran zaman-zaman kita. Cuma kita mungkin termasuk golongan yang lempeng dalam pendidikan, mungkin nggak terlalu banyak mikirin pacar. Tapi teman-teman kita yang dulu bengal pacaran juga banyak yang sukses sekarang, itu jadi sukses juga secara ekonomi gitu loh. Memang bukan akademik patokan sukses itu. Bejo, patokannya bejo aja. Ya banyak teman aku juga pada pacaran. Iya, banyak lah emang. Tapi ini berarti banyak dong ya temenmu yang dari SMA-mu tuh yang ngambil ke elektro kan, orang buktinya di angkatan kita aja udah berapa orang tuh? 5 dia. Iya. 5. Terus Satu lagi ya. Waktu akhirnya kamu tahu keterima di elektro gimana di ceritanya di waktu itu? Oh itu tuh Lagi di Tegal atau lagi di mana tuh waktu itu? Ingat gak? masih di Tegal. Jadi papi saya tuh pulang-pulang bawa koran tuh kan, dulu pengumumannya hasilnya kan.
nih kamu masuk UGM, Bo. Ya, aku ya seneng banget. Nah, karena nih UGM Eh, dilihat kan, oh iya beneran loh. eh. Ya puji Tuhan, nggak nyangka sih, benar-benar nggak nyangka. Emang 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 sama sekali nggak persiapan gitu. Maksudnya ikut-ikut les atau apa Oh, bimbingan belajar gitu ikut. Oh. ikut bimbel sih ikut ya. Iya iya. Cuma ya tetap lah saya nggak ada kepedean sama sekali masuk UGM sih enggak. Tapi Harapan yang tipis lah ya waktu itu ya. ah, iya, Harapan tipis lah ya. bis. Ya itulah adilnya Tuhan di mungkin dengan itu kan kamu bisa masuk kan udah di luar kontrol kamu gitu kan. Betul sekali. Terus kamu kontak Triadi dong. Kamu keterima di mana gitu. Ya akhirnya kan Triadi juga masuk ya udah. Wah, seneng dong. Kamu waktu SMA dekat juga gak sih sama Triadi? Cukup dekat ya? Dekat, Oh, dekat dekat. juga. Sama-sama Gunawan, TV kan. ya, sama Gunawan Nugroho nggak begitu dekat kali ya. Nggak begitu ya. Ya paling tahu-tahu aja lah kan mereka berdua tuh kan pinternya bukan main. Fitri Itu kenapa? dari, Pinternya bukan main. emang dari SMA udah rajin ya? Iya itu ranking terus 2 orang itu. Oh, emang dari SMA. Iya, iya, iya. Terus akhirnya gimana tuh? Kan berarti kamu ke Jogja sendiri kan ya? Gak ada Iya, saudara nggak di Jogja? nggak ada sih. Cuman kayaknya dulu tuh ada kakak kelas masih Hmm, kenalannya papi mami kita gitu loh. Ada hmm. kakak kelas gitu. Terus Awal-awal sih ingat saya Triadi tuh belum masuk. Jadi saya duluan tuh yang berangkat sendiri. sendiri. Kamu sendiri ke Jogja nggak sama orang tua? Diantar sama orang Oh, tua. diantar. Terus cari Itu kos. mereka pulang ya saya di kos gitu. Di kos mana yang pertama di Jogja? Nah itu dia namanya. Di daerah mana? Daerah mana ingat nggak? Itu loh yang lewat Fakultas Kehutanan tuh loh yang pinggirnya ada Oh, Rakyat Kali Mataram. Apa itu? Ya, iya Sungai iya Mataram. iya. Di Selokan situ. Mataram, Selokan Dekat Mataram. dekat Fakultas Kehutanan itu ya. dekat Iya, SGPC ya. Nah, SGBC itu. iya. Kalau nggak salah dekat Gejayan juga deh. Kejaya mungkin Iya. apa soto apa? Kelebengan ya? Kelebengan. Klebengan ya. Ya. Iya iya soto. Lali itu. Terus daftar sendiri, daftar ulang sendiri gitu ya. Kamu kelas A atau kelas B sih, Di? Kelas B ya? Lupa. Tuh, masa lupa? Temenmu siapa? Ya Triadi. Betul kan, Bis? Temennya tidak ada doang. Terus satu angkatan 140. Triadi itu kelas A atau kelas B ya? Kelas B ya kayaknya. Mas B. Kelas B ya. Nah, kalau nggak pernah ketemu dia, Hah? kalau kelas A, kalau kelas B, kuliahnya itu bareng di kelas A itu kelas A semua. Mulai nyampur tuh semester 3. Mulai lintas Oh. kayak kalkulus 1, kalkulus 2 itu plus per kelas. Oh. Ya inilah gunanya wawancara saya jadi Jadi agak-agak. iya. Hmm. Ingat kan dosen pembimbingmu siapa, Di? Dosen wali. Dosen wali. Dosen wali itu yang kalau kita SKS itu loh tiap semester minta tanda tangan. Aku tuh ingatnya yang dosen skripsi Pak Rudi. Baru dia. Kasihan ya, dosen wali itu sering terlupakan ya. Karena orang emosinya kurang dekat. Padahal ketemu tiap semester loh, tapi mungkin kurang Ketemunya nggak rutin, Bis. Ketemunya per 6 bulan. rutin. Ya, terus mungkin sekedar minta tanda tangan terus sudah nggak pernah. Dia ingat kalau dipersusah biasanya tanda tangannya. Kalau lancar ya, oh ya gitu. Ketua jurusan tuh siapa Pak tuh? T. Haryono. Pak Tartisius. Taksisius mungkin iya.
Mungkin. Terus gimana? Aku jadi ingat lagi. Ya makanya. Terus gimana di kesan-kesanmu, ingat gak ya waktu pertama kali kuliah tuh di elektro? Siapa ketemu siapa? Selain Triadi siapa yang kamu ingat deh? Selain Triadi yang kamu ingat siapa? Berarti tolong diabaikan. Siapa ya? Lupa ya namanya. Survei kita. Ya paling Tapi- sih itu Adi siapa tuh yang sekarang di Arab Saudi. Oh, Adi Wahyudi. Adi Wahyudi kan dulu sering pinjem bukunya dia tuh banyak banget. Iya. Terus itu si Hahang. Hang. Hahang tuh di mana ya sekarang ya? Purwokerto. Oh, balik Purwokerto. Hmm. Hahang terus si siapa tuh? Bagus apa tuh? Almarhum Bagus. Siapa lagi temen yang kamu ingat? Bagus, Devi, terus siapa tuh? Christine, Yeni. Yeni, ya Budi. begitu. Budi ingat nggak? Budi, oh iya Budi yang pakai kacamata ya, juragan. Iya. Yang SMA 1 loh tuh. Iya ya Budi. Kamu dulu yang ikut ospek gak sih? Yo ikut lah, emang boleh nggak ikut? Boleh lah. Serius? Boleh. Gimana caranya? Ya gak Kamu datang aja. dokter, surat keterangan dokter. Orang sehat-sehat kok. Ikut semua. Saya tuh waktu ospek jurusan ya. Ospek jurusan tuh saya salah tangkap loh. Kenapa? Kan ada Hadi saya, ada Hadi Kusman. Hadi Suyitno. Hadi Suyitno. Nah, entah kenapa tuh saya tuh dianggap mahasiswa yang bandel gitu. Salah nangkep ya. Jadi saya tuh digiring disekap lah terus ditakut-takutin, dibentak-bentak, keramik dipecahin, terus disuruh pegang besi seolah-olah mau disetrum gitu. Itu salah tangkap kan mereka. Loh kok kamu sekarang diam aja gitu? Kok kamu tahu kalau salah tangkap? Loh, orang mereka tuh anggapnya tuh saya berani gitu loh. Maksudnya berani melawan gitu loh. Ya kan nggak mungkin saya berani melawan. Itu kan bisa-bisanya mereka aja kan. Enggak lah, nggak mungkin mereka. Iya. Lihat wajah itu nggak ada takut-takutnya di lu kan datar. Enggak, pengalaman teman-teman yang sama-sama ditangkap itu memang mereka tuh bandel gitu loh. Oh. Hadi Suyitno itu juga nggak bandel. Hadi itu juga nggak bandel dia. Ya nggak tahu siapa lah. Kalau apa? Saya tuh dianggap dia gitu yang bandel. Kok sekarang kamu diem? Loh, kan memang saya dari dulu diem kok. Iya deh, kalau aku kan pernah juga jadi panitia ospek tuh. Kadang-kadang tuh yang ospek tuh justru nyari kayak kamu. Oh. Jadi alasannya tuh ya bisa dibuat-buat juga sih sebenarnya. Tapi kan ngerjain aja. Tapi ya nggak apa-apa kan, jadi kenal sama kakak kelas kan, kakak angkatan. Enggak tuh nggak kenal. Oh enggak juga. Orang matanya ditutup kok. Iya. Gitu. Kamu ngambil konsentrasi apa, Di? Aku ini informatika. Oh, informatika. Kirain komunikasi kalau komunikasi enggak ya? Wih, nggak mampu dong. Itu kan hitungannya luar biasa matematika. Oh, karena apa alasannya ngambil informatika? Digital tadi, Bis. Yang suka sih. Memang suka. Kamu selama kuliah, nggak sih ada kegiatan di luar nggak? Entah itu kuliah, misalnya kursus bahasa Inggris atau mungkin ngajar atau ada apalah
kegiatan lain Oh misalnya? iya, saya sampai lupa sama si Didik Wisudantoro. Wisantoro ya. Jadi saya tuh bareng les Prancis di LIP situ. Oh di anu ya, di Sagan ya. Iya, Oh sampai sama si lulus, Didik sampai selesai. sampai semester berapa gitu ya, nggak sampai lulus sampai yang gimana-gimana sih. Sampai satu Oh, buku aja gitu. oh gitu. Kenapa pengen aja gitu? Pengen belajar Ya aja aku suka bahasanya bahasanya. sih. Nanti Oh, ngomongnya tuh enak gitu. Kalau bahasa Jerman kan kayak patah-patah kan. Kalau hmm, Prancis tuh mengalir lah gitu. hmm, oh gitu. Nah, terus yang lain-lain kegiatan lain atau hobi lah ada nggak? Ngegame. Hobi ngegame paling numpang tuh di Triadi. Ya Hmm. tapi aku akhirnya beli komputer juga sih ya. Kadang ngegame, lihat film gitu. Kamu akhirnya pindah kos gak sih dari sana, dari Kelebangan itu? Oh iya pindah. Jadi di Klebengan tuh kan kurang kondusif ya kondisinya. Kenapa? Di situ tuh penghuninya tuh Terlalu padat ya? ah Terlalu padat. bukannya padat tapi penghuninya tuh rada-rada Pesek. rese, iya, Oh, penghuni kosnya maksudnya. kosnya. Oh, Jadi ada yang suka mabuk-mabukan gitu, Hmm, hmm, bawa sampai cewek, malam nonton. nonton Wah bokep. rame ya, ya mungkin. Terus saya pernah di itu kok dimintain sumbangan loh, katanya tuh ada yang ulang tahun tuh di sana, kamu main ke sono gitu. oh, Tapi kan saya ya nggak mau, nanti kamar saya nggak ada yang jagain, dianya masuk kan apa gimana, oh. ya nggak kondusif gitu. Terus Berarti ada yang nggak, bawa motor RX King tuh loh yang dua hmm, tak tuh kan, iya, Ya, masuk ke dalam tuh digeber-geber, waduh. motor bajingan itu. Ya, jadi nggak lama di yang sana kamu ya? ya paling Triadi pindah tuh saya ikut pindah sih Ke daerah mana pindahnya? ke Pogung Baru. Oh, lebih Bapak dekat baru berarti ya. elit tuh berarti orang kaya itu. Enggak lah, cari yang murah aja. Bapak baru kan perumahan elit itu. Iya, tapi kan di dalam suatu lingkungan elit ada yang enggak terlalu elit gitu loh. Elit, elit itu ekonomi sulit di. Ah, ya enggak lah, Pogung Baru kok ekonomi sulit. Kelebengan lah iya. Ya. Pokoknya kalau tinggal di Pogong Baru tuh image-nya orang kaya aja itu image ya, itu ngomong image. Ya, Kalau mau agak-agak miskin itu di Pogong Rejo, ah, itu Pogong Lor itu. Pogong Kidul sama Pogong Dalangan tuh lumayan lah menengah lah itu. Pogong Dalangan tuh yang sepanjang sepanjang Selokan Mataram dekat kampus itu Selokan loh. Mataram. hmm, Itu dalangan semua itu. Terus ya. lulus tahun berapa di? Tahun 2002 Bulan ya. Februari ya? Kayaknya sih Mei ya, Oh Mei. Mei. bareng saya dong berarti kamu ya. Oh gitu ya, saya udah lupa ya. Jangan-jangan ada fotomu di wisudaku itu. Kita kan Mau foto. dong fotonya, aku Ya, udah hilang. aku cari dulu ya nanti ya. Gue Mei Hmm. 2002. Skripsi di Iya, mana iya. di skripsi? Di kampus? Apa Itu ke di kampus. perusahaan? Enggak sih di kampus. Oh, ngerjain apa waktu itu ingat ya? Ingat kalau kalau ini ingat Hmm. ngerjain itu loh SMS server. Oh, sama siapa Jadi dosen Pak itu? Siapa nih? Pak Rudi tadi? Pak Rudi ya. Oh, Jadi apa tuh? eh Bikin SMS server, nanti kita kirim suatu kode kan lewat SMS dari HP. Nanti misal mau lihat nilai kuliah apa-apa gitulah, gitu-gitu lah. oh. Di lab Zaman berarti ya? dulu kan, hah? Ngerjainnya di lab atau di mana? Ya di lab, di kos, Oh, di kos juga. Oke. IP kamu sama dulu nih, ya IP kamu berapa?
3,47. Wis, Wis, nyaris kumpul nyaris dong. kumpul. Ya itu gara-gara masuk konsentrasi ecek-ecek jadi Loh. bisa segitu. Masa Evi kok ecek-ecek? Ya dibandingin C komunikasi Enggak lah, gila. sama aja itu. Kalau enggak, Justru yang susah itu elektronika sama kendali. Ya. Oh gitu. Iya, karena kita maksudnya di kendali, jadi kita pilih susah. Loh, aku kalau lihat Triadi itu kan dia C kan. Wah, itu hitung kalau di C. Tapi modulasi lah, Fourier lah. tapi IP segitu emang kalau nggak pinter ya nggak mungkin lah. Iya lah. Ya, kamu coba masuk informatika loh, kalau nggak cum laude. Wah, enggak juga lah. Enggak juga lah, itu masalah minat ini. Iya. Terus Sama itu dulu tuh saya sering ke nongkrongnya tuh di lab komputer itu loh, kan ada laboran Pak Muji ya namanya. Muji. Nah itu tuh saya akrab sama dia. Oh. Meskipun kelihatannya galak tapi orangnya lucu gitu. Ya, berewokan ya. Brewokan. Masih komunikasi kan sama Pak Muji kamu? Udah lama enggak sih. Dulu tuh dia sampai pernah main ke rumah saya loh di Tegal, naik motor dari Jogja. Oh iya. Wus, main ke rumah? Main ke rumah. Kamu udah lulus waktu itu? Udah. Ya, berarti lo Terus akrab banget. pernah ke TE juga tahun berapa ya? 2018 mungkin ke TE juga, ketemu sama dia juga sih. Sekarang masih di situ nggak ya, Fis? Tahu nggak, Fis? Kayaknya aku nggak tahu sih, nggak terlalu tahu. Tapi waktu itu ada beberapa teman kita. Pak Muji itu masih di Elektro nggak sih? Udah pensiun? Di pensiun ya. Oh, Satu lagi siapa ya, Pak siapa yang kemarin ada yang nanya itu juga udah pensiun. Lupa aku namanya. Mbak Yani kenal kamu nggak, Di? Mbak Yani, Ya, Di TU. TU Tata Usaha. Iya. Ya tahu sih. Kenapa tuh? Kalau Mbak Evi? Mbak Evi kenal nggak? Oh, Evi kenal lah, itu kan idola. Terus lulus kemana dia habis itu deh? Langsung pulang ke Tegal lagi atau langsung kerja atau gimana? Lulus itu pulang ke Tegal, terus kan cari-cari kerjaan. Kalau dari Tegal kan susah ya, kalau soalnya aku carinya kan di Jakarta. Kalau misal ada wawancara gitu kan susah, jadi saya ke Bekasi, tempat saya. Bekasi? Tuh. Bekasinya di mana? Bekasinya di mana, Cici? Dulu di mana ya? Pindah-pindah sih, Coy. Masa nggak Kalau Bekasinya masa Bekasi Barat, Timur, Pakayon? kalau sekarang di Kali Abang. Oh, Kaliabang. Zaman dulu tuh yang deket pasar deh kayaknya. Bekasi Barat berarti. Gitu, jadi saya ke Bekasi. Lamar-lamar. Lama-lama. Terus akhirnya keterima di mana pertama kali? Pertama kali tuh keterimanya yang di BSD. Apa itu? Jadi ada perusahaan IT yang punya tuh orang Jerman. Jadi gedungnya itu di gedung Jerman Center BSD situ. Ya Swiss Jerman itu ya? Ya, betul. Oh, di situ. Gabung sama Universitas SGU. Swiss German University ya? Yes. Di bagian apa di waktu itu nih? Aku. Iya. Yo coding, programmer. Programmer. Sempat lama di situ? Lama. 2002 akhir sampai 2012 ya. Oh, lama juga ya. 2012. 10 tahun ya. Ketemu istri di situ? Gua Di mana? istri di inilah acara gereja.
Oh, gereja kan, Wis? Bener kan? Ini cerita lupa nih. Siapa yang duluan yang Nembak. duluan ajak kenalan siapa? Ya aku kan pemalu ya, jadi ya. Nggak, lu malu-maluin, bukan Jadi malu. pemalu, jadi aku nggak berani ngomong langsung, tapi lewat grup Teman. email. Dulu kan kita ada Oh, di Yahoo tuh kan ada Yahoo Group ya. Yahoo Messenger. Bukan ya cuma grup Messenger, Yahoo Group ada zaman dulu ya. zaman dulu. Nah itu kan dia suka cuap-cuap di situ. Oh, Aku suka timpalin tuh. oh, Jadi, oh gitu. ya udah aku ajak ketemuan, nggak mau. Dia mau ya udah. Waktu itu apa namanya? Dia juga nggak punya pacar. Ya lagi kosong. Oh, kosong makanya berani. Oh, Terus berlanjut so, akhirnya. Iya. Nikah tahun berapa? Aku udah telat banget sih, Fis. Nikah tahun 2012 November. Oh ya, Oh. Udah umur berapa itu? 34 ya? Oh, 34. Gitu. selisih berapa tahun sama istrimu? 3 tahun. 3 tahun. Lebih tua? Lebih tua saya. Oh. Kerja juga nih? Iya, kerja juga. 2012 ya nggak oke lah. 2000 ya 34 bener, Fis. Itu nembaknya gimana? Ngajak nikahnya gimana, Di? Kamu emang bisa ngomong, Di? Ya kalau itu mah ya harus ngomong atuh saya. Ya kan udah ketemuan kan. Jajakan. Lanjut terus kan ya pacaran. Nah, kalau udah pacaran ya namanya udah dikejar umur kan ya udah ngomong dong. Kalau nggak ngomong gimana? Kaget nggak ceweknya lu ngomong itu? Kaget. Gimana? Sok. Ingat nggak waktu ngomong diingat nggak di mana di? Kamu ngomong. Pas ajak makan atau lagi di gereja atau di mana gitu, ingat nggak? Oh pas apanya? Pas nih? kamu mengutarakan maksud Mengajak hatimu nikah. itu loh. Maksud hatimu itu. Ngajak apa? Ngajak. Mengutarakan. Ya awalnya kan nembak dulu kan. Ya nembak itu maksudnya nembak itulah. Nembak itu di mana? Ingat nggak? Nembak itu pas kita makan di apa tuh bakmi Aloy. PSD. PSD. Enggak di Jakarta. Soalnya kan dia di Jakarta, saya di BSD. Nah, kalau ngapelnya tuh saya ke Jakarta gitu. Di Kebon Jeruk itu. Hah? Kebon Jeruk. Istri lu di Kebon Jeruk? Enggak, dia dulu ngekos di Cideng, Jay. Oh, Jakarta Pusat. Pusat kantornya soalnya dekat situ. Jauh juga BSD ke situ lu ngapel lu. Ya, Demi ya. gimana? Demi. Daripada jomblo terus kan? Iya. Kan dekat sama kota di itu. Cideng. Hah? Dekat sama kota. Masa? Jauh lah. Iya. Yang dekat BSD sama Cideng kan lebih dekat kota ke Cideng. Oh iya, tapi kan ada bus dulu itu Trans BSD kan bisa. Terus naik kereta kan turun Tanah Abang kan. Iya, Udah iya. deket itu. Wah, perjuanganmu lumayan oke juga ya untuk ngejar istri itu ya, naik kereta, naik bis gitu ya. Iya dong. Kasihan kali istrimu itu. Iya sih, jadi Iya. nggak repot kayaknya. Tapi nikah tahun 2012 itu di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, iya. Ya, asli mana sih istrimu deh? Aslinya Malang, Wong Jatim. Oh, tapi nikahnya di Jakarta. Ya itu salah satu faktor juga makanya kita agak nyambung gitu. Soalnya sama-sama Wong Jowo kan. Ya. Cowoknya Kalau kasar berarti. misalnya, Bojomu agak kasar ya? Hah?
Bojomu cowoknya agak kasar berarti kepala kan cok-cok gitu. Ya cowoknya Surabayaan gitu. Lah Ya iya. cowok Surabaya sama sama ngapak lah. Iya. Iya. Ngapa juga kasar, nyong ya. Jaga Ya iki. maksudnya saya jadi agak berani Ya gitu berani. mendekati karena sesama Jawa. Kalau Oh, misal sama orang asli Jakarta kan udah lulu gue mah saya nggak berani gitu. APD. iya iya iya. Udah punya anak, Di? Nah itu belum Jay. Sampai sekarang ya. Mm-mm. Harus berjuang, Di. Semangat. Ya. Perlu Thank you, thank dikasih you. buku bacaan nggak? Lah kok punya anak kok malah baca buku ini? Gak ini ya, gak nyambung ya. Nggak nyambung. Iya iya. Loh, kalau belum pernah kan sambil baca buku. Emangnya lu sambil baca buku. Terus di 2012 tuh pindah kemana akhirnya dari situ? Kan pertama merit tuh kita masih bolak-balik tuh Jakarta BSD. Jadi kita masih ngekos kalau hari kerja Senin sampai Jumat tuh ngekos di Jakarta. Nah weekendnya ke BSD kan saya di BSD udah beli rumah tuh itu. Tapi kan lama-lama istri keberatan kan. Akhirnya ya udah cari rumah di Jakarta yang Yang di BSD Jakarta. dijual. Oh gitu. Tapi perusahaannya pindah juga? Iya, saya pindah juga, pindah ke Jakarta di Wisma GKBI sekarang. Oh, Yang dulu tuh udah tutup sih, di IT juga masih. Jadi masih iya IT. sampai sekarang ini perusahaan yang sekarang apa udah ganti lagi? Masih. Oh masih. Nama PT-nya apa, Di? Sekarang Samsung Research Indonesia. Rin. Oh, ketemu Iman dong kamu? Iman, Pak Iman. Iya. Wih, ketemu. Teman kuliahmu tahu nggak tuh? Iman siapa nih jangan Iman siapa nih? Pak Iman mau udah jauh lebih tua dari saya. Oh bukan berarti beda. Ada teman kita namanya Iman juga kan? Teman kuliah kita ada namanya Iman, kerjanya di Samsung juga. Ya mungkin Samsung Sein kali, Samsung Di Sekarang Electronics, itu Samsung apa? Samsung Research. Iya, dia di situ. Iman. Kamu jangan-jangan kamu nggak kenal Iman di kuliah? Kayak apa sih anaknya? Iman. Dia F juga, pasti kenal lah. Informatika juga dia tuh. Iya, terkenal ya. Soalnya kan orang Seren juga udah banyak yang keluar masuk gitu. Itu di bidang apa sih Samsung Research itu di bidang apa? Bidangnya sih. Iman. Yang depan. Ya, Enggak ada. itu di Samsung itu sampai sekarang. Cari. Enggak. Di Samsung nggak tahu di Samsung Research apa di Samsung pabriknya ya, saya nggak tahu ya. Nah itu pasti bukan di Samsung Research. Tadi sorry di Samsung Research ngapain tadi? Oh ya dia banyak sih. Jadi ada IoT, ada artificial intelligence ada. Dia kerja menyediakan service atau consulting service atau gimana? Jadi dia tuh ada yang untuk TKDN, bikin aplikasi untuk TKDN tahu kan? Iya. Jadi di HP itu kan harus mengandung TKDN. Nah itu kita ada bikin aplikasi di situ. Terus ada juga kerjasama sama Samsung Pusat HQ untuk bikin aplikasinya mereka gitu. Kayak apa tuh SmartThings, kalau di HP Samsung ada SmartThings kan. Juga bikin ada inilah bikin di situ juga. Kamu di bagian IT apanya sekarang? Kalau sekarang aku di
cloud sih, masuknya di cloud. Jadi lagi bikin ya semacam aplikasi kayak gini lah, video conference Oke. gitu. Berarti HP-mu Samsung ya? Ya iya. Ya, Tapi ya. ini nih pakai iPad sih, bukan HP. Oh, tablet. Tablet, iPad. iPad itu punya iPhone. Iya. Pakai itu tapi Sekarang ini lagi pakai punya Apple tapi. ya. Bagusan Apple apa Samsung di? Kalau menurut saya sih, kalau dari UI sih bagusan Apple sih. Lebih Apple ya. Yeah. UI itu apa maksudnya? User interface. User interface. Oh. Tapi kalau kayak hardware gitu sih, aku pikir sama. Ya. Oke. Oke, Di. Sejam nih, J. Ya, ini mungkin udah 1 jam sesuai apa yang kita janjikan. Sebelum kita tutup, pengen tahu di rencana ke depan, ya siapa tahu punya ide, punya rencana, yang mungkin kita bisa konektikan dengan teman-teman yang punya rencana juga. Siapa tahu semua rencana teman-teman itu bisa ada tali sambungannya gitu, dan kita bisa urai untuk disambungkan jadi sebuah ya kerja sosial bareng lah di angkatan kita. Jadi misi dari podcast ini kan sebenarnya kan untuk menjaring lah ya teman-teman yang sudah pada kemana-mana gitu. Yang di luar negeri aja kita undang. Siapapun nanti kita nggak tahu ya. Setelah 25 kan kita coba review lagi lah ya. Kira-kira seperti apa gitu. Kira-kira gimana Di? Ada rencana apa Di ke depan Di? Wah, kalau rencana yang mulia-mulia sih kayaknya nggak ada yang gimana-gimana ya, Cai. Paling paling ya kalau untuk pensiun, kalau pelayanan sih pasti akan lebih digiatkan lah di lingkungan gereja gitu. Terus kalau untuk finansial ya paling mungkin usaha ya online lah, bisnis online gitu. Kalau sekarang sih istri kecil-kecilan tuh jualan tisu online gitu. Ya mungkin nanti pas pensiun bisa diseriusin. Nah kalau kayak yang cita-cita mulia itu mungkin saya lebih tertariknya ke sekolah sih, bikin sekolah. Tapi cuma angan-angan ya, maksudnya secara dana kan juga nggak ada. Semua Tapi kan berawal dari concern angan-angan. Enggak, kamu udah ada konsep sekolahnya kayak apa? Kalau dana kan bisa dipikirkan, gitu loh. Dana itu nggak usah mikir. Gitu. Banyak orang di sana yang berlebih yang siap support. Yang penting konsepnya yang masuk apa enggak kan gitu aja. Nah, concern saya tuh ini sih sekolah yang bukan cuma ngajarin ilmu tapi juga masalah mental, revolusi Karakter. karakter. Soalnya kan ya bangsa kita kan sebenarnya nggak kurang apa-apa kan, dari sumber daya juga kaya, orang pintarnya juga ya banyak, kan, tapi dikelolanya tuh nggak benar gitu. Sampai ada kasus Sambo dan kawan-kawan tuh kan sebenarnya masalah mental semua kan. Kayak apa sih, nepotisme di polisi itu dikasih slot-slot gitu ya. Korupsi segala macam ya, itu kan berangkatnya dari mental kita yang nggak benar gitu loh. Melihat bahwa yang dibanggakan itu adalah kekayaan, kekuasaan. Yang dibanggakan tuh bukan kerja keras kita gitu, tapi kaya mau caranya gimana ya pokoknya kaya dan itu membanggakan. Nah itu kan bahaya sekali gitu loh. Nah, itu concern saya. Jadi sayanglah kita bangsa kita tuh sudah diberkati banyak sumber daya tapi dikelola oleh orang-orang yang ya mentalnya tuh keliru gitu karakternya. Jadi sekolahnya itu ya selain ilmu juga mengajarkan inilah masalah integritas, kerja keras, ya kan, kejujuran, kerjasama gitu.
Nanti kalau ada teman kita yang mau bangun sekolah, kamu bisa urun rembuk nggak? Apa ikut dalam mempersiapkan sekolah itu? Kalau berminat nanti kita coba sambungkan. Atau nanti siapa teman kita yang jadi pejabat yang membuat konsep pendidikan, konsep apa itu, nanti kita kontak untuk membantu sumbangsih. Bersedia kan dia, kira-kira dia? Ya kira-kira iya. Bisa lah. Sip lah. Oke, thank you Edi. Oke, Di, makasih Oh, Di waktunya. oh, Terima kasih Ya. waktunya. Jai. Sehat terus, sukses terus, ya Amin, kan? sama-sama. Bermanfaat buat orang lain selalu di. Iya. Amin, Di, sama-sama. menurut kamu gimana podcast ini, Di? Luar biasa. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Sebuah terobosan yang patut dihargai. Pokoknya. Oke. Mau salam teman Ada yang mau disampaikan buat teman-teman selain Triadi ya? soal itu. Lo Triadi juga penting, wong saya nggak pernah. Iya, iya. Iya, ada Di. Oh, tahunya terjadi doang sih. Iyalah, nggak usah banyak-banyak aja. Yang penting akrab. Ya, betul. Sip. Pesannya apa ya? Ya. Ada masukan nggak buat podcast ini buat ke Oh, depan? buat podcast. Podcast atau apalah terserah yang kepikiran. Kamu Nah itu kenapa cuma 25 Jay? Kan kurang Jay. 25 aja udah setengah mati nih. Jadwal lu aja susah minta ampun. Orang saya minggu kemarin udah siap kok. Lupa. Gila piye. Nggak pulang malam, barunya tak kira Jumat ini. Bis, Jumat kemarin itu jadwalnya Hadi. Oh iya, gue lupa, gue juga lupa. Gitu. Mohon maaf Di ya, mohon Iya, maaf. iya, nggak apa-apa. Ya itulah apa kita juga apa kadang-kadang kan bisanya malam-malam gini terus weekend juga gitu. Jadi ya untuk sekarang sih kita targetnya 25 dulu lah di nggak tahu nanti tahun depan Jadi kita kalau ada ide apa waktu ada dukungan lagi gitu ya mungkin kita tambah lah itu aja nanti. Karena nggak semua temen itu mau diajak podcast ada yang minder, merasa belum sukses. Padahal kan enggak, kita kan parameter itu hanya untuk mengupas kehidupan kecil sampai sekarang. Enggak masalah sukses apa enggak. Patokan sukses tuh melihat tampang, wah J udah sukses, pas enak, pedenya enggak sukses itu apa sih gitu. Nggak ada sukses itu, yang ada itu ya masalah rasa aja itu. Rasa syukur sama rasa puas aja gitu. Masalah suksesnya itu urusan lain itu, beda lagi gitu. Lo ada toh yang nggak pede Jay. Kirain cuma saya Jay. ada beberapa yang udah kita ajak tapi enggak. Di grup elektro ya nanti ya. Tapi di podcast masuk kan ya? Podcast. Di grup podcast masuk. Nggak ada juga? Enggak, lo cuma bilang mau di-add tapi nggak di-add. Lupa lagi nih. Langsung gue masukin sekarang nih. Kalau masukan apa ya? Paling ini sih, saya kan udah nonton juga tuh beberapa podcast. Cuman karena waktunya terlalu panjang tuh jadi kadang capek juga gitu. Mungkin perlu dipotong-potong atau gimana, nggak tahu deh. Kalau standar sih 40 menit biasanya rata-rata ya. 40 menitan. Itu yang paling lama tuh sama si Ami kan, nggak kelar-kelar tuh. Cewek masalahnya Di. Ya gitulah. Oke.